Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4430, 4431, 4432. Dev menjadi cemas. Jika dia tidak membiarkan orang ini merebut tubuhnya dan memasuki lautan kesadarannya, dia tidak akan bisa bertahan lagi. Jika sisa jiwa kultivator iblis itu menyerang kembali, hidupnya mungkin akan hilang. Gadis kecil, kamu tidak perlu khawatir. Saat aku mengambil tubuhnya, secara alami aku akan mencarimu. Aku ingin melihat apa hubungan antara kamu dan lelaki tua itu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia meraihnya dengan telapak tangannya. Lin Keting merasa tubuhnya tertahan dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarpun ada liontin giok yang menyelamatkan nyawa, tidak ada cara untuk menggunakannya. Jika kamu mengambil tubuhku, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengambil tubuhku. Saat Dev berbicara, dia berdiri dan tiba-tiba menabrak patung batu di sampingnya. Dia akan bunuh diri. Pria itu tiba-tiba panik, tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam, dan bergegas menuju Dev. Ini adalah niat Dev, dia tidak benar-benar ingin bunuh diri, tetapi dia ingin memaksa pria itu segera memasuki lautan kesadarannya. Jika orang mesum seperti Raja Iblis Awan Merah ditemukan di lautan kesadarannya sendiri, maka pria ini pasti tidak akan merebut tubuhnya. Yang diinginkan Dev bukanlah memberi waktu pada pria itu untuk memikirkannya. Wus, kabut hitam langsung memasuki tubuh Dev dan langsung menuju lautan kesadaran Dev. Dev berhenti, dengan senyum bangga di wajahnya. Melihat senyuman Dev, Lin Keting merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hahaha, aku akan segera bebas. Pria yang memasuki lautan kesadaran Dev tertawa terbahak-bahak. Setelah berada di sini selama ribuan tahun, dia menjadi gila. Sekarang setelah merebut tubuhnya, dia bisa pergi dengan bebas. Aku bahkan tidak punya waktu luang, jadi apakah kamu bisa bebas? Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Siapa kamu? Pria itu terkejut, dia tidak menyangka masih ada sisa jiwa di lautan kesadaran Dev. Raja Iblis Awan Merah perlahan muncul, lalu memandang pria itu dengan jijik. Kamu, pria itu memandang Raja Iblis Awan Merah dan pupil matanya terus membesar. Apakah kamu adalah Raja Iblis? Apakah kamu sudah mengambil tubuh ini? Senior, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau Raja Iblis telah mengambil tubuh ini. Kalau tidak, aku tidak akan berani meskipun aku diberi 100 keberanian. Junior, pergi sekarang. Aku tidak akan pernah berani bersaing dengan senior. Pria itu sangat ketakutan hingga dia berlutut dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah sambil gemetaran. Keluar, sekarang setelah kamu masuk, apakah kamu masih bisa pergi? Raja Iblis Awan Merah tersenyum dingin, aku tidak memiliki kemampuan untuk merebut tubuh ini. Aku hanya tinggal sementara di sini. Terus terang, aku hanyalah penyewa, dan dia adalah pemiliknya. Jika suatu saat dia tidak mengizinkanku tinggal di sini, aku khawatir aku akan kehilangan akal sehatku. Kamu hanyalah iblis kecil yang lepas, dan kamu masih ingin merebut tubuh ini. Sungguh konyol. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan kemudian cahaya keemasan melonjak di lautan kesadaran Dev. Terlihat buku Daluo Jindian memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan membuat pria itu meratap kesakitan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sisa jiwa seorang Raja Iblis akan berada di lautan kesadaran kultivator yang berada di alam kesengsaraan tingkat 7. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Dev akan memiliki harta karun tertinggi seperti Daluo Jindian di lautan kesadarannya. Sosok iblis pria itu akhirnya menghilang, dan dia masih tidak tahu kenapa. Dev masih tersenyum di sudut mulutnya. Ketika sisa jiwa pria itu benar-benar lenyap, senyuman Dev menjadi lebih cerah. Dia hanyalah sisa jiwa kecil, dan dia masih ingin bertarung dengan dirinya sendiri. Ketika Dev melihat Lin Keting yang ketakutan dan terikat, dia berencana untuk menggodanya. Si cantik kecil, kakak sudah ribuan tahun tidak mencicipi selera seorang wanita. Biarkan aku bersenang-senang hari ini. Dev berjalan menuju Lin Keting dengan tatapan menyipit. Lin Keting memandang Dev seperti itu, dan dia tahu bahwa Dev pasti telah dikendalikan. Jangan kemari, orang jahat. Lin Keting tertahan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga. Silakan saja berteriak, percuma meski tenggorokanmu patah. Aku ingin kamu merasakan kekuatanku, kata Dev dan bergegas menuju Lin Keting. Lin Keting menjerit dan hanya bisa menutup matanya tanpa daya, air mata mengalir. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mendengung, dan pengekangan Lin Keting tiba-tiba menghilang. Bahkan aula di sekitarnya pun menghilang. Melihat Dev yang bergegas ke arahnya, Lin Keting berbalik dan lari, berkata sambil berlari,
jika kamu berani menyentuhku, tuanku dan ayahku tidak akan melepaskanmu, mereka akan menyiksamu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Lin Keting hendak memecahkan liontin giok penyelamat di tangannya. Jangan lari, aku tidak dikendalikan. Ketika Dev melihat Lin Keting menangis ketakutan, dia buru-buru berkata dengan keras. Lin Keting tertegun sejenak, lalu memandang Dev dengan hati-hati, memegang liontin giok di tangannya, siap menggunakannya kapan saja. Kamu benar-benar tidak dikendalikan, Lin Keting bertanya. Hanya sisa jiwa kecil itu, dan dia ingin menangkapku. Idenya terlalu indah, aku telah menghancurkannya di lautan kesadaranku. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa pengekang di tubuhmu dan aula utama telah hilang? Dev berkata cepat. Lin Keting melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa memang seperti ini. Kemudian dia memelototi Dev dan berkata, kurang ajar, kamu berani berbohong padaku. Jika aku tidak melarikan diri sekarang, apakah kamu akan membunuhku? Lin Keting merasa malu untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Tidak, itu hanya menggodamu. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Apakah aku masih manusia? Tetapi kamu mengatakan bahwa ayahmu dan tuanmu tidak akan melepaskan aku, lalu siapa ayah dan tuanmu? Dan apa yang dimaksud orang itu dengan biarawan? Mungkinkah ayahmu adalah seorang biarawan? Dev ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetahui detail Lin Keting. Biarawan juga bisa menikah dan memiliki anak, tetapi Dev mengetahui bahwa ketika dia berada di kuil Leiming, guru Taofuksu dari kuil Leiming memiliki seorang putri. Oleh karena itu, kemungkinan besar ayah Lin Keting adalah seorang biarawan yang berpengalaman. Ayahku adalah seorang biarawan. Seluruh keluargaku juga biarawan. Jangan pernah berpikir untuk menanyakan detailnya padaku. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu orang jahat, kamu hampir memanfaatkanku sekarang. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah. Dia terlihat sangat marah, lagi pula, dia ketakutan setengah mati sekarang. Dia siap untuk pergi. Dev ingin mengejarnya, tapi begitu dia bergerak, tubuhnya hanya merasakan sakit yang menusuk, lalu dia jatuh ke tanah. Dia baru saja terluka parah, dan momen ini secara langsung mempengaruhi lukanya. Ketika Lin Keting mendengar teriakan Dev, dia hanya menoleh ke belakang dan berkata dengan hati-hati, berhenti berpura-pura, cepat bangun, jangan berbohong padaku. Huik, Dev memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ketika Lin Keting melihat ini, dia tahu bahwa Dev tidak berpura-pura, jadi dia bergegas dan berkata dengan ekspresi bingung, bagaimana kondisimu? Aku khawatir, aku akan segera mati. Dev berkata dengan lemah, dia baru saja terluka, dan meskipun tubuhnya menguat, rasanya seperti hancur saat ini. Serius sekali, kalau begitu cepat sembuhkan lukamu. Apakah kamu punya obat mujarab? Lin Keting bertanya dengan bingung. Dev mengangguk, aku punya obat, tapi semuanya ada di ring penyimpanan dan aku tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Sekarang kekuatanku tersegel, aku tidak bisa menyembuhkan lukaku. Huik, tepat setelah dia selesai berbicara, Dev menyemprotkan seteguk darah lagi. Lin Keting menjadi cemas sekarang, dan terus menyeka darah dari sudut mulut Dev, lalu bertanya, jika kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu sekarang, bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri? Tentu saja, aku seorang apoteker, tetapi ada segel di sini. Bagaimana cara memulihkan kekuatanku? Dev menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa daya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, cari orang lain, lalu pergi dari sini. Tidak mungkin, ku bilang aku tidak akan meninggalkanmu, jangan khawatir, aku punya cara untuk memulihkan kekuatanmu. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia sepertinya telah membuat beberapa keputusan penting, jadi dia berjalan ke samping dan menggumamkan sesuatu. Terlihat tanda di telapak tangan Lin Keting tampak hidup, dan kemudian melayang ke udara. Wus, saat kehampaan bergetar, semua batasan menghilang dalam sekejap. Dev juga merasa seluruh kekuatannya bisa digunakan. Dev memandang Lin Keting dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Keting bisa melanggar batasan ini. Sekarang kamu bisa menyembuhkan dirimu. Lin Keting memandang Dev dan berkata, apakah kamu yang melakukan pembatasan ini? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa kamu? Dev memandang Lin Keting dengan mata waspada. Tidak, ini bukan batasan yang aku buat. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ini diatur oleh tuanku. Aku hanya menggunakan rune tuanku untuk melanggar batasan ini. Lin Keting dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan. Tuanmu, kenapa dia membuat batasan? Lalu apa tujuanmu di sini? Dev terus bertanya. Lin Keting sedikit mengernyit dan tampak sedikit malu, tapi akhirnya dia berbicara dan mengikuti Dev. Setelah Dev mendengar ini, dia hampir mati karena marah. Ternyata medan perang para dewa dan iblis ini tidak lagi seperti aslinya. Guru Lin Keting telah membatasi medan perang para dewa dan iblis ini. Patung batu, harta karun di depan, dan bahkan mantra sihir semuanya telah diatur sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menarik orang dan kemudian menggunakannya untuk mendapatkan batu spiritual.
Lin Keting di sini bukan untuk mencari harta apapun, tetapi untuk mendapatkan batu spiritual. Pantas saja Lin Keting tidak tertarik pada apapun, dan dia bisa dengan mudah melewati formasi hantu batu raksasa. Kali ini, Lin Keting benar-benar mendapatkan banyak batu spiritual dengan memungut biaya masuk dan melelang senjata ajaib tersebut. Namun, binatang guntur yang tiba-tiba muncul di belakang dan sisa jiwa dari kultivator iblis adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Keting. Itu sebabnya Lin Keting berpikir untuk pergi sebelumnya, tapi tidak ada para kultivator yang mengatakan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Kamu benar-benar menipu orang untuk mendapatkan batu spiritual. Jahat sekali, Dev berkata tanpa daya. Siapa yang jahat? Keterampilan dan senjata ajaib itu nyata, tidak bohong. Lin Keting membalas, apakah tuanmu orang dari alam surga? Dev mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Jika aku tidak memberitahumu, jangan pernah memikirkannya. Aku telah memberitahumu banyak hal. Itu sudah cukup bagiku. Cepat sembuhkan lukamu. Jangan pernah memberitahu orang lain tentang masalah ini, kalau tidak aku akan mengabaikanmu. Lin Keting memperingatkan Dev. Pada saat ini, Dev menjadi semakin penasaran dengan identitas Lin Keting, tetapi karena Lin Keting tidak mengatakan apa-apa, Dev tahu untuk tidak bertanya lebih jauh, jika tidak, dia akan sangat mengganggunya. Baiklah, jangan khawatir, aku tidak akan bertanya lagi padamu, tapi ingatlah untuk mengembalikan koin spiritual emas ungu yang kamu ambil dariku pada saat kamu keluar. Kata Dev, kamu pelit, aku akan mengembalikannya padamu ketika waktunya tiba. Lin Keting memutar matanya ke arah Dev. Dev berhenti berbicara, tetapi duduk bersila di samping, mulai menyembuhkan lukanya, dan mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanan untuk diminum. Dia juga memberi Lin Keting beberapa pil. Meskipun Lin Keting tidak terluka, dia ketakutan dan membutuhkan pil yang menenangkan. Setelah sekitar 1 jam, cedera Dev hampir sembuh dan kekuatannya pulih, jadi cederanya bukan apa-apa. Lin Keting memandang Dev dengan rasa ingin tahu. Dia juga sangat bingung dan penasaran dengan Dev. Seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi dia mampu menggunakan niat pedang, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Yang terpenting dia tidak hanya tahu tentang teknik formasi, tapi dia juga seorang apoteker. Dia hanyalah talenta serba bisa. Cedera serius seperti itu hampir sembuh hanya dalam waktu 1 jam. Ayo pergi, cari orang lain. Sekarang setelah larangan dicabut, mungkin banyak orang yang tertarik. Dev berdiri dan berkata pada Lin Keting. Bersambung.